Halo pendengar radio suara horor dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan suara saya, Alex Suhendra. Sekarang saya akan ceritakan kisah dari kos-kosan juga yang ada di Gejayan. Tepatnya di mana? Saya rahasiakan. Aku akan sebut kos-kosan ini sebagai kos-kosan jambu, ya, karena di kos-kosan ini banyak sekali ditumbuhi pohon jambu. Itu adalah kos-kosanku pertama kali waktu di Jogja ya. Di Jogja waktu aku kuliah, itu adalah kosan pertamaku di situ. Di kosan Jambu itu dikelilingi oleh kos-kosan cewek ya. Dan aku ngekos di rumah sebelahnya. Jadi ada dua kos-kosan cowok dempet tapi pemiliknya berbeda, tapi masih saudaraan. Nah, kos-kosan yang aku maksud sebagai kos-kosan Jambu adalah kos-kosan yang di samping aku tinggali ini. Di depan kos-kosan Jambu itu ada masjid ya, ada masjid besar, dan ada di sampingnya adalah pemiliknya nempel gitu, rumah pemiliknya warung kelontong gitu. Di depannya adalah parkiran dan ada pohon jambu banyak dan ada satu pohon jambu yang paling besar. Di samping kos-kosan itu ada kos-kosan cewek dan di sebelah-sebelahnya juga ada kosan cewek. Nah, kisah ini terjadi di kosan Jambu itu. Aku biasanya main di kosan Jambu itu karena berdempetan dengan kosanku ya, kompleks kos-kosanku. Aku pernah dapat cerita begini. Ini dialami oleh, aku sebut saja namanya Gana ya, oleh Mas Gana, karena dia udah senior waktu itu. Suatu saat Mas Gana itu pulang, ini siang-siang ya kejadiannya. Jadi jam berapa, jam 1 jam 2 siang kayak gitu. Pulang dari kuliah dan dia masuk kamarnya, tiba-tiba dia menjerit keras banget. Dia lari menuju masjid dan orang-orang di situ langsung langsung pada kaget itu, orang-orang di sekitar situ. Kenapa? Nah, Gana, kenapa gitu? Kamu kok kayak orang gila gitu maksudnya. Tapi Gana diem aja, terus dia nunjuk-nunjuk ke kamarnya. Ono sirah, bahasa Indonesia ada kepala. Hah, kepala? Jadi dia waktu masuk ke kamarnya, dia buka lemari untuk ganti baju. Pas buka lemari, ternyata di dalamnya itu ada seonggok kepala. Aku bisa nyebutnya apa ya? Seonggok kepala. Dan waktu ditelusuri sana, jadi mikirnya kan itu ada yang ngeprank atau apa. Ditanyain anak-anak siapa yang bikin ulah, nggak ada itu, nggak ada yang bikin sengaja ngeprank gitu. Dan tentu saja kepala itu nggak ada di sana itu. Tapi Gana melihatnya di lemarinya ada kepala. Selama seminggu Gana tidak mau tinggal di sana, tidak mau tinggal di kamarnya. Jadi dia tidurnya di masjid, tidurnya di masjid. Itu kejadian yang dialami oleh temanku ya, Mas Gana, di kosan Jambu. Ada beberapa kisah horor lagi di kosan Jambu yang juga pernah aku alami ya. Baik, sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe juga, bunyikan lonceng notifikasinya. Dan kalau mau komentar, silahkan. Mau berbagi pengalaman horornya juga silahkan. Aku akan kasih link untuk kisah-kisah selanjutnya. Kalau mau ngirim cerita horor juga, saya Alex Wendra undur diri. Dadah.